Pelajaran 11. Diri yang tak terbatas. Kemampuan kita untuk memahami Tuhan dalam sifat-sifatnya yang tak terbatas membutuhkan kapasitas tak terbatas yang melekat dalam diri kita, seperti yang kita lihat dalam pelajaran tentang alam semesta luar dan dalam di bab sebelumnya. Hari ini kita ingin mempelajari sifat-sifat dari yang tak terbatas di dalam diri. Kita harus menyadari bahwa meskipun kita tidak pernah mengungkapkan semuanya secara keseluruhan setiap saat, namun mereka ada sebagai latar belakang kehidupan kita dan kemungkinan keberadaan kita. Volume air di sebuah kanal mungkin terbatas pada saat tertentu, namun di belakangnya dan di satu sisinya terdapat lautan yang darinya ia dapat menarik air tanpa batas. Kami memiliki atribut yang koekstensif dengan Roh atau Tuhan sendiri. Ini adalah cinta, kehidupan, dan kebijaksanaan. Cinta di dalam diri kita tidak terbatas, karena tidak ada seorang pun yang pernah dapat menghabiskan persediaan cinta di dalam dirinya sendiri. Memang, semakin kita mencintai, semakin kita merasakan kekuatan dalam diri kita untuk mencintai lebih lanjut. Jiwa kosmik yang paling mulia, alih-alih menghabiskan sumber daya cintanya, justru menjadi tipe dari cinta abadi, selamanya penuh. Selamanya mengalir bebas, selamanya berbagi, selamanya utuh, laut yang tak berujung. Hidup di dalam kita juga tidak terbatas. Betapapun penuhnya kita hidup, kita hanya memiliki rasa hidup kita sendiri yang semakin meningkat. Banyak kesehatan menghasilkan lebih banyak, dan dia yang paling benar-benar hidup, pasti percaya pada energi yang tak habis-habisnya di belakang. Hanya orang cacat yang kehilangan keyakinan pada kehidupan tanpa batas dan orang lemah yang takut pada akhirnya. Hidup tidak bisa dihidupkan, karena itu tidak terbatas. Kebijaksanaan juga tidak terbatas. Tidak seorang pun pernah menghabiskan kemampuannya untuk memikirkan pemikiran-pemikiran baru dan mengucapkan ucapan-ucapan baru. Para cendekiawan terbesar selalu mengakui bahwa pengetahuan apapun yang telah mereka ungkapkan dan kebenaran yang telah mereka uraikan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan jumlah yang belum dikeluarkan dari pikiran. Maka kita dapat mengatakan bahwa dalam sifat-sifat esensial ketuhanan, cinta, kehidupan, dan kebijaksanaan, manusia tidak terbatas dalam kualitas potensial. Kita sekarang dapat melangkah lebih jauh dan mengatakan bahwa kehidupan, cinta, dan hikmat ini berasal dari Tuhan sendiri. Logikanya sederhana, kekuatan ini tidak terbatas. Tidak mungkin ada dua tak terhingga dari jenis yang sama. Tetapi ini dari jenis yang sama, karena jika tidak, kita tidak akan dapat memahaminya di dalam Tuhan karena kita tidak akan memiliki cara untuk merasakan hubungan apapun dengan mereka. Kita dapat menyadari apapun hanya jika kita merasakan hubungan dengannya. Oleh karena itu, sifat-sifat kehidupan, cinta, dan hikmat di dalam Tuhan ini sama dengan sifat kita, dan karena keduanya tidak terbatas, mereka pasti satu. Yesus tahu itu. Sang guru-guru berseru, "Saya dan Sang Ayah adalah satu." Dan mereka mengambil batu untuk melempari dia. "Banyak perbuatan baik yang telah kutunjukkan kepadamu dari Bapa, untuk yang manakah kamu melempari aku dengan batu?" Dia bertanya, "Untuk pekerjaan yang baik kami tidak melempari Anda dengan batu, tetapi karena penistaan, dan karena Anda, sebagai manusia, menjadikan diri Anda Tuhan. Bukankah tertulis dalam hukum-Mu, aku berkata, kamu adalah dewa." Melihat ke wajah orang-orang yang kebencian, kemunafikan, dan kekuatan hukum berusaha untuk menghancurkannya, Yesus menyatakan keilahian manusia. "Jika aku tidak melakukan pekerjaan Bapa, jangan percaya padaku. Tetapi jika aku melakukannya, meskipun kamu tidak percaya padaku, percayalah pada pekerjaan itu, agar kamu tahu dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Bapa." Dan kemudian dia mengatakan dua hal penting tentang mereka yang akan mengikutinya, "Pekerjaan yang lebih besar dari ini akan kamu lakukan karena aku pergi kepada Bapa, dan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu." Jika pekerjaan yang dilakukan manusia adalah ujian keilahian dan pekerjaan yang lebih besar sekarang sedang dilakukan, tidakkah kita dapat mengatakan bahwa keilahian manusia saat ini lebih dibuktikan daripada sebelumnya? Dan karya-karya ini harus semakin besar saat Anda semakin memahami sumber daya diri yang tak terbatas karena, seperti yang Anda pelajari dalam pelajaran tentang hukum korespondensi, Anda memanifestasikan atau mengeksternalkan artinya, pekerjaan, hanya apa yang Anda pikirkan di dalam. Kekuatan Anda untuk mengendalikan kondisi hidup Anda bergantung sepenuhnya pada kemampuan Anda untuk memahami dalam ukuran yang lebih besar kebenaran dari kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan Anda yang melekat dan tak terbatas. Sebagai ide Anda tumbuh,
demikian pula kapasitas Anda akan meningkat untuk mewujudkannya, iman dalam bentuk, sampai akhirnya Anda menjadi penguasa takdir. Realisasi, renungkan kebenaran yang baru saja diungkapkan. Itu hanyalah sebuah sketsa, Anda dapat mengisi garis besarnya dengan meditasi Anda sendiri. Bawa pikiran Anda ke titik tertinggi dengan mencitrakan dan merasakan luasnya kekuatan Tuhan ini di dalam diri Anda, diri tak terbatas. Jika tidak terbatas, Ia tidak akan pernah habis, tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah mati. Anggap saja satu, aku dan Bapa adalah satu. Sepanjang hari Anda berada di hadirat yang tak terbatas. Praktekkan kehadiran itu hari ini. Baca bab 10, ayat 19-38 dalam Yohanes. Pelajari beberapa ayat terbaik. Pelajari bait 4 baris, cinta abadi. Isi pikiran Anda dengan kebenaran dan kemudian katakan, saya menjalani kehidupan yang tak terbatas hari ini, oleh karena itu saya baik-baik saja. Saya mencintai dengan cinta yang tak terbatas, oleh karena itu saya sangat bahagia, saya berpikir dengan pikiran kebijaksanaan tak terbatas, oleh karena itu saya memiliki kedamaian dan keharmonisan. Hari ini saya memiliki kedamaian, ketenangan, dan perasaan berkuasa. Saya hidup dalam kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Jadilah itu.